Sebelumnya salam toleransi, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alex Tomboneka dengan NIM 20240110310003. Jadi di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Pancasila sebagai sistem etika. Oke, langsung saja. Untuk mempersingkat waktu, saya akan mempresentasikan makalah saya yang dimana langsung saja pada pembahasannya. Yang pertama itu ada konsep dan konsep dasar Pancasila. Pancasila terdiri dari 5 sila yang mengandung nilai-nilai luhur, yaitu yang pertama itu ada ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di dalam ketuhanan yang Maha Esa ini, ia menanamkan moralitas dan spiritualitas begitu. Terus yang kedua ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, di dalam sila kedua ini, dia mengutamakan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Terus yang ketiga ada sila yang berbunyi Persatuan Indonesia, yang dimana sila ini mendorong rasa nasionalisme dan persatuan tanpa membeda-bedakan antara satu dengan lain. Semisalnya si A dari pelosok timur, si B dari pelosok barat. Ketika mereka ditemukan atau dipersatukan dalam negara Indonesia yang sudah dilandasi dengan Pancasila itu sendiri, otomatis mereka akan satu. Jadi dikatakan Persatuan Indonesia. Terus yang keempat ada tentang yang ajaran sila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, sila ini dia kayak lebih fokus untuk menjunjung tinggi prinsip demokrasi gitu. Yang kelima itu ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sila ini dia menekankan bahwa pentingnya keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Jangan sampai si A karena dia mempunyai uang, terus si B tidak mempunyai uang. Tetapi ketika mereka sama-sama memiliki masalah, ketika si A ini memiliki masalah karena dia memiliki banyak uang, terus dia dibebaskan. Berarti itu tidak adil istilahnya. Jadi keadilan itu ketika satu salah terus satu juga salah, intinya saja itu kita sama-sama rata begitu. Jangan ada antara berat sebelah antara satu dengan yang lain. Terus poin B itu ada tentang Pancasila sebagai sistem etika. Nah, di dalam Pancasila sebagai sistem etika ini, Pancasila juga disebut sebagai sistem etika karena dia berfungsi sebagai pedoman moral begitu, yang mengatur perilaku individu dan masyarakat di Indonesia. Pancasila mencerminkan nilai-nilai luhur yang membentuk karakter bangsa begitu. Nah, berikut saya akan memberitahukan karakter bangsa, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan itu sendiri. Nah, sebagai sistem etika Pancasila menentukan kebaikan dan kebenaran nilai-nilai ini, di mana tindakan dianggap baik jika sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut. Nah, sistem etika Pancasila mencakup yang pertama itu ada etika ketuhanan. Di dalam etika ketuhanan, ia mengajarkan untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai agama dan spiritualitas. Nah, contoh nyata etika ketuhanan dalam kehidupan bermasyarakat Indonesia itu seperti yang pertama itu ada ibadah dan ritual keagamaan. Yang artinya masyarakat secara rutin melakukan atau melaksanakan ibadah sesuai dengan agama masing-masing. Seperti saudara yang Islam melakukan sholat, sedangkan saudara yang Kristiani ataupun yang Kristen melakukan ibadah dan lain sebagainya. Terus yang kedua itu ada tentang etika kemanusiaan. Etika kemanusiaan ini dia lebih mengutamakan nilai keadilan, kesetaraan dan penghormatan terhadap sesama begitu. Jadi macam apa sih mengutamakan nilai keadilan itu? Nah, di sini saya akan menjelaskan mengutamakan nilai keadilan itu seperti yang pertama itu ada penegakan hak asasi manusia, yang dimana harus memastikan bahwa
setiap individu diperlakukan setara tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ataupun jenis kelamin. Nah, terus yang kedua, ada tentang kegiatan sosial. Nah, kegiatan sosial ini masyarakat terlibat dalam program bantuan sosial untuk membantu kelompok rentan seperti anak-anak yatim dan penyandang disabilitas. Terus yang ketiga, ada tentang advokasi keadilan. Nah, advokasi keadilan ini dia melibatkan masyarakat dan organisasi non pemerintah berjuang melawan praktik diskriminasi dan penindasan serta mendukung kebijakan yang adil bagi semua atau bagi seluruh rakyat. Terus yang keempat itu ada tentang pendidikan kemanusiaan. Nah, pendidikan kemanusiaan ini mengintegrasikan nilai-nilai keadilan dan kurikulum pendidikan untuk membangun kesadaran akan hak dan kewajiban setiap individu. Terus kita kembali ke poin yang tentang kesetaraan. Apa sih kesetaraan itu? Nah, berbicara kesetaraan dalam etika kemanusiaan mengacu pada prinsip bahwa semua individu memiliki hak dan martabat yang sama. Dalam konteks Indonesia, sila kedua Pancasila kemanusiaan yang adil dan beradab. Dia menjadi landasan bagi kesetaraan hak warga negara. Ini menekankan perlunya perlakuan adil bagi semua orang, terlepas dari latar belakang mereka itu sendiri. Kesetaraan juga mencakup isu gender di mana hak laki-laki dan perempuan diakui setara dalam semua aspek kehidupan. Dengan demikian, kesetaraan berperan penting dalam menciptakan masyarakat yang harmonis dan beradab. Nah, terus kita masuk ke poin yang tentang penghormatan terhadap sesama. Nah, berbicara mengenai penghormatan terhadap sesama dalam etika kemanusiaan adalah prinsip fundamental yang menekankan pentingnya saling menghargai dan menghormati antara satu dengan lain atau antara individu. Nah, penghormatan sesama juga dikutip dengan beberapa. Yang pertama itu saling menghargai. Saling menghargai yaitu mengakui keberadaan dan hak setiap orang untuk hidup sesuai keyakinan dan budaya mereka, serta menerima perbedaan sebagai bagian dari kehidupan. Jangan sampai ketika si A dari kota A dan si B dari kota B, ketika si A masuk ke kota B, lalu si kota B tidak menerimanya, otomatis rasa penghormatan atau saling menghargai itu tidak ada. Jadi di sini dia menekankan supaya menerima perbedaan sebagai bagian dari kehidupan itu sendiri. Terus yang kedua, ada tentang sikap hormat. Nah, di dalam sikap hormat ini harus menunjukkan penghormatan melalui perilaku sopan, menjaga nada bicara, dan tidak memandang rendah orang lain. Dan ini penting untuk menjaga konflik dan membangun hubungan yang harmonis. Terus ada juga empati dan kasih sayang. Empati dan kasih sayang ini mengembangkan sikap empati dan cinta kasih terhadap sesama yang merupakan inti dari interaksi sosial yang sehat. Terus ada juga memaafkan. Nah, memaafkan ini yaitu kemampuan untuk memaafkan kesalahan orang lain, berkontribusi pada hubungan yang lebih baik dan mengurangi ketegangan dalam masyarakat itu sendiri. Terus tadi kan etika kemanusiaan. Terus kita masuk yang ketiga, etika kebangsaan, yaitu mendorong semangat persatuan dan cinta tanah air. Berarti seluruh warga Indonesia harus mencintai tanah airnya itu sendiri, yaitu Indonesia. Terus ada etika kerakyatan, yaitu menjunjung prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat. Ketika tidak ada musyawarah, otomatis mufakat juga tidak ada. Jadi antara musyawarah dan mufakat harus sejalan. Ketika diadakan musyawarah, berarti otomatis akan mencapai mufakat itu sendiri. Terus ada tentang etika keadilan sosial. Nah, etika keadilan sosial ini dia mengupayakan distribusi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya garis bawahi tanpa adanya diskriminasi. Masuk poin C, yaitu implementasi
etika Pancasila dalam kehidupan. Yang pertama dalam keluarga. Di dalam keluarga harus menanamkan nilai-nilai religius, toleransi, dan cinta kasih. Jangan sampai ketika kita berkeluarga dan kita punya keluarga, dan keluarga kita menikah dengan orang beragama beda. Jangan sampai karena dia beragama beda terus rasa toleransi ini tidak ditanamkan. Itu jangan sampai. Berarti itu melenceng dalam etika Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Begitu. Jadi di sini diajarkan untuk menanamkan nilai religius, toleransi, dan cinta kasih itu sendiri. Terus yang kedua ada dalam masyarakat. Nah, di dalam masyarakat ini menjaga keharmonisan dan saling menghormati perbedaan. Nah, istilahnya di dalam masyarakat ini harus saling menjaga antara satu dengan yang lain tanpa adanya kericuhan, pembacotan dan lain sebagainya. Istilahnya harus menjaga keharmonisan itu sendiri. Terus yang ketiga ada tentang yaitu dalam pemerintahan. Nah, di dalam pemerintahan ini harus menerapkan prinsip demokrasi dan keadilan sosial itu sendiri. Ya, kalau berbicara mengenai demokrasi itu sudah tidak asing lagi bagi kita di kehidupan masyarakat sehari-hari. Terus yang keempat dalam pendidikan. Nah, di dalam pendidikan ini harus memperkenalkan nilai-nilai Pancasila sejak dini. Nah, semisalnya nilai-nilai Pancasila ini harus diperkenalkan kepada seorang siswa pada saat sejak dia beranjak SD. Jadi mungkin sekian presentasi singkat dari saya. Jadi sini saya mau berikan kesimpulannya, yaitu bahwa Pancasila sebagai sistem etika memiliki peran penting dalam membentuk moralitas individu dan bangsa. Nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila memberikan pedoman etis yang relevan bagi kehidupan sehari-hari. Sekian presentasi saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Salam. Terima kasih.